Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya. Ternyata sampai hari ini masyarakat dan netizen menjadi spekulasi begitu. Ya nih, Jonathan Latumahina sering ya nge-tweet ya atau nge-tweet kata-kata kasar netizen karma. Benarkah seperti itu begitu? Saya sudah katakan sejak awal bahwa orang-orang siapapun ya, perilaku seseorang jangan dikaitkan dengan sebuah organisasi atau sebuah institusi begitu kan. Tetapi lihatlah perilaku siapapun begitu, karena yang dilihat itu adalah sebuah perilaku begitu. Mau kita instansi manapun, organisasi manapun, kalau akhlak dan perilakunya tidak dibangun secara baik, maka akhirnya ya seperti itu begitu kan. Dan bahkan ya, saya yang namanya kekerasan ya, namanya kekerasan korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Benarkah ya Jonathan Latumahina ini ya, karena sering mengomentari kata-kata kasar ya, bisa dikaitkan dengan sebuah karma. Ya, saya bacakan satu persatu ini komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Jonathan Latumahina sering nge-tweet kata-kata kasar netizen karma. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Secara tidak langsung para pemimpin yang punya andil rusaknya sosial masyarakat, yakni adanya kebijakan ya pendukung ya pro pemerintah. Kalau bisa mengontrol mengandalkan pendukung baik saja, tapi sayang terkesan dibiarkan dan menyeret rakyat ke kasus hukum. Hati-hati ya sama kata-kata ya, kita nggak tahu kan orang sakit hati atau gimana sama perkataan. Nasihat buat diri sendiri juga yang sering nggak kejaga kata-katanya, betul begitu kan. Kita saling menghormati satu sama lain. Sering orang-orang Indonesia itu membawa membawa organisasi-organisasi begitu kan ya. Karena berada di organisasi ini, lalu kemudian si A, si B, dan si C bebas mengatakan apa aja begitu kan. Jangan sampai mengatakan seperti itu begitu kan. Bahkan ya orang-orang ketika ada sesuatu yang memang sudah diterpa seperti ini, ya maka netizen sampai kapanpun dicap sebagai orang-orang yang tidak baik begitu kan ya. Ini akhirnya dimuat juga berita soal ini. Haha, I like it ya. Harus adil dong, lagian di David juga mungkin pasrah amat-amat dibonyok kayak di video kalau dia ngerasa nggak salah, betul begitu kan. Ini. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu ya. Surah Asy-Syu'ara ya. Asyura, jika kamu berbuat jahat, kejahatanmu itu untuk dirimu sendiri. Bahwa inilah yang kemudian peringatan keras kepada kita ya. Boleh mengkritik kepada siapapun, jangan sampai menghina begitu. Apalagi rasa kebencian terhadap sesama begitu kan, saudara-saudara kita begitu. Lantas bagaimana posisi permasalahan si David dengan aksi kekerasan ini ya? Menurut saya pribadi itu adalah musuh kita bersama, harus ditindaklanjut ya. Karena yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya harus setara di mata hukum begitu kan. Nah, artinya adalah bahwa kalau memang bapaknya ya atas perilaku pribadinya ya jangan dikaitkan dengan sebuah organisasi atau institusi apapun begitu kan. Lihatlah perilaku mereka, apakah akhlak mereka terjaga, terpuji dan sebagainya begitu kan. Itu yang menjadi kendala besar hari ini. Akhlak kita, moral kita itu harus dibangun dengan rasa dengan rasa sesuatu yang memang sesuai dengan koridor-koridor agama kita, agama masing-masing begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa ya yang namanya kekerasan itu adalah musuh kita bersama. Walaupun ya si bapaknya misalnya ada yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Tapi itu saya rasa mungkin di satu sisi saya tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan edukasi bahwa ada anaknya memang ya, misalnya bapaknya suka melakukan si A, si B, dan si C misalnya, lalu kemudian anaknya tidak begitu. Ada yang bapaknya alim kemudian anaknya melakukan si A, si B, dan si C begitu. Itulah faktor moralitas yang dibangun oleh kita begitu kan. Jangan-jangan yang kekerasan itu, yang melakukan itu si pejabat itu mungkin salah pendidikannya atau apa begitu kan.
Atau jangan-jangan ya karena karma bapaknya bisa jadi seperti itu gitu. Ini karma mungkin saja, maka siapapun mereka jaga mulut kalian. Ayo dong ya kulik sisi lain biar seimbang. Karma KM50K ini bahkan ya dikaitkan dengan KM50 begitu kan. Ya inilah perbedaan kita yang harus kita hormati begitu kan. Saya sering mengatakan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus ada bagi siapapun begitu kan. Tanpa harus ditutup-tutupi begitu. Bahkan ya ini komentar-komentarnya ya nggak usah sok bijak kamu itu, wah banyak sekali kata-kata kasar begitu. Benarkah seperti itu? Apa itu akun-akun mereka atau apa saya tidak tahu, tapi yang saya bacakan yang beredar hari ini belum ada tanggapan dari si bapaknya si David ini begitu kan ya. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan, tetapi di satu sisi mari kita bacakan terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini komentar-komentarnya ya, saya bacakan terlebih dahulu beritanya ini. Jonathan Latumahina sering nge-tweet kata-kata kasar netizen karma. Benarkah seperti itu? Ya dikutip dari FIFA 1 Maret ya 2023, masih terbaru ini. FIFA Metro mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ke David melahirkan beberapa kejutan, diantaranya jejak digital Jonathan Latumahina yang sering melontarkan kata-kata kasar di Twitter. Benarkah seperti itu? Ya, kalau memang dia benar, apakah dikaitkan dengan sebuah karma? Lantas bagaimana dengan KM50 dan sebagainya? Orang-orang di luar sana ya, bahkan netizen sering mengkaitkan hal seperti ini begitu. Tapi jangan sampai ya para netizen dan pemirsa dimanapun kita berada, jangan dikaitkan dengan sebuah organisasi atau institusi manapun begitu kan. Biar pikiran kita itu tidak kemana-mana begitu. Dalam artian bahwa ya yang dilihat kita perilaku mereka begitu. Walaupun di organisasi A, si B, dan si C terserah, tapi yang dilihat itu adalah sebuah perilaku. Bagaimana yang namanya akhlak, moralitas itu harus tertanam pada diri pribadi masing-masing begitu kan. Bahkan ini dilansir dari Intip Saleb ya, Rabu 1 Maret 2023, jejak digital Jonathan Latumahina ya di media sosial dibongkar oleh netizen. Petinggi GP Ansor tersebut ya kedapatan melontarkan kata-kata tak pantas, salah satunya pada Iis Dahlia. Benarkah seperti itu begitu? Bahkan ini fotonya si Mario Dandi ya seolah-olah tidak ada penyesalan apapun begitu kan. Karena dia kekar badannya begitu kan ya. Ini selain Isdahlia, Jonathan Latumahina yang ke depan melontarkan kata-kata panas ke Fadlizon terkait meninggalnya Laskar FPI ketika Fadlizon yang nge-tweet permasalahan tersebut. Nah kalau ini saya baca begitu, kalau Isdahlia saya tidak baca, tapi benar apa tidak begitu kan. Bahkan apa sih sebenarnya kalau memang dikaitkan dengan KM50 dengan mubahalah, wallahu a'lam begitu kan. Apakah mubahalah ini akan kena kepada siapapun yang menghina FPI? Ya bisa jadi begitu kan. Karena di mata Allah, di mata Tuhan kita itu sama semuanya begitu kan. Ya baik si A, si B, dan si C. Tapi perlu diingat tergantung dari situasi perilaku pribadi kita masing-masing begitu kan ya. Tetapi di mata hukum Indonesia kita harus sama. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kepada siapapun begitu kan. Kita harus sama begitu kan. Saya menduga 6 Laskar FPI dibantai. Usut siapa pelakunya. Atasannya harus dicopot, tulis Fadlizon di Twitternya. Lantas, ayah David yaitu Jonathan Latumahina membalas dengan komentar yang tak pantas. Malah ada sebagian netizen yang menganggap bahwa kejadian yang menimpa David merupakan karma dari sikap buruknya terdahulu. Selain ada beragam komentar netizen, berikut komentarnya. Salah satunya ya seperti ini ya. Apakah ini benar atau karma atau apa? Wallahu a'lam. Tapi perlu diingat, inilah catatan kita bahwa siapapun ya yang melakukan keburukan, yang melakukan kebencian, ada situasi, ada dampak begitu kan ya, karena setiap perbuatan ada konsekuensi masing-masing begitu. Ini kalau dilihat rekam jejak Anda, segera saja Anda yang banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, baru setelah itu mohon kepada Allah agar David segera diberikan kesembuhan yang sempurna. Jadilah orang baik dan bijak yang berguna bagi sesama, tulis komentar netizen. Semoga David cepat sembuh ya, dan bapaknya juga sembuh dari kata-kata kotor. Cepat sembuh ya, jangan ikuti jejak bapakmu si mulut sampah. Wah banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi yang saya lihat bukan seperti ini begitu. Yang saya lihat bahwa
apapun perilaku kita, kalau kita ditunjukkan dengan menghina seseorang atau memberikan dampak negatif kepada seseorang, pasti akan kembali kepada dirinya masing-masing. Wallahu a'lam. Apakah ini benar sebuah karma atau sebuah mubahada dari FPI yang sering dikaitkan dengan KM 50, atau jangan-jangan ini suatu tindakan yang memang setimpal ya, yang apa namanya, sesuai dengan apa yang kita lakukan begitu ya. Wallahu alam, karena pada hakikatnya saya pribadi mengomentari hal seperti ini, akhlak, yang namanya akhlak moralitas kita harus dibangun oleh pikiran kita masing-masing begitu. Kira-kira seperti itu, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.